Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Ahmad Siono SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Perspektif Global serta teman-teman kelas 2E yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun topik yang akan kita bahas mengenai diskusi kali ini yaitu lingkungan hidup. Saya Santi Rusmita selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yaitu Ayu Permata Sidik dan Ola Liana Sari. Baiklah, rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi. Baiklah, acara selanjutnya itu pembukaan. Marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penyajian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Santi Rusmita akan menjelaskan sedikit materi tentang lingkungan hidup. Yang pertama yaitu hakikat dan makna lingkungan hidup manusia. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan apabila tidak ada lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia. Yang pertama yaitu lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup berada, tumbuh dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, dan bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan kebahagiaan hidup. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Permata Sidik. Kepada Ayu kami persilahkan. 2. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan lingkungan sekitarnya. Makhluk hidup sebagai komponen biotik dan lingkungan yang berupa komponen abiotik saling memengaruhi satu sama lain dan tergabung dalam satu kesatuan sistem. Suatu makhluk penyusun ekosistem antara lain individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Ekosistem terbentuk oleh komponen-komponen penyusunnya yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama komponen biotik, yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. 2. Komponen abiotik, yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas benda mati, atas tanah, air, suhu, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Berdasarkan proses bentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dan berdasarkan habitatnya, ekosistem terbagi menjadi dua juga, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Baiklah, materi terakhir akan dijelaskan oleh Ola. Kepada Ola dipersilakan. Pentingnya menjaga lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungannya. Masalah lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam interaksi itu, manusia selalu berusaha menguasai lingkungannya dengan daya dan upaya mereka miliki.
Selain dengan itu, Indonesia dewasa ini sangat giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang yang berarti turut serta dalam pembangunan. Pembangunan lingkungan yang dimaksud adalah akibat dari adanya ketimpangan atau kondisi tidak seimbang di dalam lingkungan manusia, menimbulkan kondisi yang selalu tidak stabil sehingga terjadi pergeseran ke arah perubahan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengakuan hukum. Sekian diskusi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.